Bahwa saya sudah bayar pajak 3 tahun Pak, tapi kolektornya tidak menyampaikan begitu. Ada yang saya sudah bayar sudah 5 bulan tidak disampaikan kolektornya. Nah, ada surat edaran mungkin Pak. Dalam kerangka juga untuk memberikan informasi ke publik bahwa terkait pembayaran PBB ini ada kejadian seperti ini. Siapapun orangnya, kalau misalnya saya dengar betul apa yang disampaikan Pak Bupati terkait misalnya adanya petugas di bawah yang mengendapkan dana itu dan siapapun orangnya, itu pasti sebuah kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Medium TV. Seperti biasanya di Medium TV ini ada program Kupas Tuntas OPD Kabupaten Bulukumba. Nah, kali ini kita akan mencoba ngobrol santai dan mengupas tuntas OPD yang menjadi controlling dan mengawasi semua OPD yang ada di Kabupaten Bulukumba. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Abdul Jalil, sarjana hukum, master hukum ya. Ya. Beliau adalah sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulukumba, yang tadinya Kepala Inspektorat Kabupaten Bulukumba ingin hadir karena sesuatu yang yang sama pentingnya dengan acara ini, beliau wakilkan kepada Sekretaris Inspektorat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sekretaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Itu yang penting Pak Sekretaris. Nah, ya seperti biasanya Pak Sekretaris, bahwa di Medium TV ini kita punya program untuk kupas tuntas OPD Kabupaten Bulukumba. Tujuannya kita berbagi pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba. Terkadang masyarakat Bulukumba cuma tahu apa sih itu inspektorat, tapi dia tidak tahu apa tugas-tugasnya dan apa program-programnya dan apa targetnya. Nah, sebelum kita ngobrol panjang, mungkin Pak Sekretaris bisa menjelaskan ke masyarakat Kabupaten Bulukumba apa sih program-programnya inspektorat dan apa targetnya untuk tahun ini. Silakan Pak Sekretaris. Iya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya hormati terkhusus adinda saya ini, Siap. selaku pemilik Host. Medium, selaku host host Medium TV Kabupaten Bulukumba yang saya hormati dan tentunya saya sangat banggakan, dan seluruh pemirsa Medium TV yang akan sempat mendengar podcast kami bersama dengan hostnya ini, yang tentunya saya sangat banggakan dan kita sama-sama berbahagia hari ini. Jadi sesuai dengan tema apa yang disampaikan tadi, bahwa pada sore hari ini ada giliran ke saya, Inspektorat Daerah, untuk memberikan informasi dalam acara kupas tuntas OPD Kabupaten Bulukumba. Kupas tuntas OPD Kabupaten Bulukumba. Ya, mudah-mudahan hari ini saya akan memberikan informasi yang mungkin juga akan tuntas nantinya terkait apa yang ada di Inspektorat Daerah. Jadi sekilas saya akan memberikan gambaran dulu terkait sebenarnya apa itu inspektorat. Jadi inspektorat ini adalah sesuatu organisasi perangkat daerah yang tentunya bentukannya berdasarkan pada regulasi yang ada, didasarkan pada Perda nomor 14 tahun 2016, yang mana Perda ini telah beberapa kali dirubah dan terakhir pada Perda nomor 1 tahun 2021 2021 ini ya? Iya. Oke. Dan tentunya di dalam pelaksanaan Perda ini dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan Bupati terkait SOTK-nya, yaitu Perbuk nomor 74 tahun 2016 tentang kedudukan tugas dan fungsi susunan organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba. Oke. Di dalam Perbup inilah sebagai bentuk penjabaran kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Jadi di dalam aturan ini jelas sekali bahwa inspektorat itu apa tugasnya? Tugasnya kami, inspektorat ini tentunya adalah unsurnya pengawasan. Unsurnya pengawasan. Di dalam aturan itu dijelaskan bahwa inspektorat daerah ini adalah mempunyai tugas membantu bupati. Jadi kita ini adalah merupakan bawahan atau perangkat yang membantu bupati di dalam hal menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan. Yang tentunya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Itulah amanah itulah yang dijabarkan lebih jauh, lebih ke dalam lagi terkait bagaimana uraian fungsi-fungsinya. Karena tadi ada tugas pokok namanya, kemudian ada fungsi. Di fungsi inilah yang merupakan tugas kami di Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba. Yang mana fungsi itu saya bisa sampaikan yang pertama adalah terkait perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan. Ini melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Inilah fungsi utamanya kami. Itu yang tiap tahun dikerja itu yang dituankan di dalam periksa itu dituankan sampai program kegiatan. Kan setiap OPD ini kan punya program, punya kegiatan. Kemudian ada juga pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu. Ini pengawasan untuk tujuan tertentu misalnya adalah ini kaitannya dengan misalnya adanya pengaduan masyarakat. Maka di sini letaknya pengawasan kami. Jadi ada program, ada kegiatan kami khusus pengawasan itu. Ada laporan masyarakat. Mungkin akan lebih jauh kami akan jelaskan nanti bagaimana mekanisme terkait dengan pelaporan itu nantinya. Kemudian jelas pelaksanaan administrasi, kami kan OPD itu pasti ada pelaksanaan administrasi di bidang pengawasan untuk inspektorat, dan tentunya ada tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh bupati ke inspektorat. Yang kondisional. Yang kondisional, ya seperti itu. Kemudian sedikit juga gambaran bahwa dari tugas fungsi ini tadi kita jabarkan lebih jauh tentunya melalui Renstra, karena ini kan program, ada Renstra, ada kemudian masuk pada posisi setelah Renstra, kemudian masuk Renja, dari Renja masuk program kegiatan. Di program kegiatan inilah yang kita buat, yang kita akan laksanakan selama 1 tahun anggaran. Yang intinya adalah bahwa pengawasan kami yang pertama itu tadi, di pelaksanaan fungsi itu adalah terkait misalnya review, audit, kemudian evaluasi pemantauan. Itu semua kita ramu yang kita akan kerjakan dalam 1 tahun anggaran. Itu barangkali sebagai gambaran awal terkait apa yang kita lakukan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi penyelenggaraan pemerintahan daerah ini kan menjadi bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya dijabarkan berdasarkan visi misi Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati di periode ini 2021-2026, di mana kan visinya Pak Bupati jelas bahwa visinya itu adalah mewujudkan masyarakat produktif yang berkarakter kearifan lokal, menuju masyarakat, menuju Bulukumba maju dan sejahtera. Inilah yang kita lebih jabarkan lebih jauh, tentunya menjadi kewajiban organisasi perangkat daerah, dalam hal ini salah satunya inspektorat, untuk bagaimana melaksanakan program kegiatan itu untuk mendukung tercapainya visi misi bupati dan wakil bupati. Intinya bahwa inspektorat di sini berfungsi untuk mengawasi kerja-kerja OPD lain untuk bisa mewujudkan visi misi bupati dan wakil bupati Bulukumba. Begitu. Betul. Sangat menarik. Nah, ternyata tugas inspektorat ini juga tidak gampang. Karena dia harus mengevaluasi, mereview kembali pekerjaan-pekerjaan yang sudah lewat. Nah, dan mungkin tadi kita akan bahas lebih lanjut bahwa ternyata inspektorat juga menerima laporan dari masyarakat. Oke, sebelum kita sampai ke situ,
Pak Sekretaris, Inspektorat sebagai garda terdepan di dalam pengawasan ya pemerintahan, mencegah terjadinya gangguan dalam roda pemerintahan, ya kan? Pengawasan-pengawasan itu apa saja yang bisa dilakukan Inspektorat secara detail? Iya, jadi Inspektorat tentunya kan kami punya program kegiatannya. Salah satunya itu pengendalian kita lakukan adalah dengan membangun SPIP, karena itu juga amanah memang perundang-undangan. SPIP apa? SPIP itu adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Oh, iya. Di mana SPIP ini dibangun tentunya dalam kerangka untuk mengendalikan seluruh program kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah daerah untuk harus terkendali, harus dikendalikan. Salah satu bentuk pengendaliannya itu review tadi. Makanya ini SPIP ini harus terbangun, dan sementara kita ini selalu membangun bahwa SPIP ini harus melekat pada OPD. Ya, bahwa sebenarnya pengendalian pengawasan terhadap program kegiatan intinya di awal itu harus ada di muara, harus ada di OPD. OPD harus mengendalikan program kegiatannya. Karena kan apalagi dengan sistem sekarang ini semua kan kita sudah menggunakan pola sistem dengan menggunakan program. Program ini yang salah satunya misalnya sekarang SPID. Semua serba elektronik. Semua serba elektronik. Kemudian baik dari program dengan menggunakan e-planning, kemudian pada pelaksanaannya terkait bagaimana pengelolaan keuangannya menggunakan e-budgeting. Ini semua harus terintegrasi dengan baik. Dan itulah posisi kita Inspektorat masuk di situ untuk memberikan pengawasan. Pengawasan dalam bentuk misalnya pengendalian yang kita maksud adalah namanya pengendalian dini, itulah SPIP. Seperti itu yang kita tadi disinggung Pak Sek bahwa tugas Inspektorat adalah pengawasan dan pembinaan. Pembinaannya apa? Oh ya, kalau dari sisi pembinaan kan memang ini amanah undang-undang. Jadi amanah peraturan perundang-undangan itu kan lahir sekarang PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di dalam regulasi itu jelaskan bahwa bagaimana posisi Inspektorat selalu sebenarnya kita mengedepankan pembinaan. Artinya adalah bahwa itu tadi pembinaan yang kita maksud salah satunya itu tadi adalah bahwa OPD ini harus diberikan pemahaman dalam hal melakukan perencanaan, harus perencanaan dengan tepat. Kemudian ke sistemnya pengawasan kita bahwa penyelenggaraan pemerintahan ini kita harus berbasis efektif, efisien, dan ekonomis. Dan itulah bagian dari pengawasan. Bahwa seluruh perencanaan, seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan harus mengedepankan pada prinsip efisien, efektif, ekonomis. Kemudian selanjutnya nanti transparan, akuntabel kan seperti itu. Panjang begitu ya. Pak Sekretaris, Inspektorat ini kan punya jadwal rutin untuk mereview. Mereview itu memeriksa kembali program-program yang sudah terlewatkan dan akan dibuatkan laporan secara disimpulkan ya, dirangkum mungkin di akhir tahun. Nah, bulan-bulan berapa kira-kira itu Inspektorat turun mengaudit atau kembali mereview? Terus ini kan dengar-dengar juga lagi ngaudit anggaran nih. Lagi ngaudit. Bagaimana itu Pak Sekretaris? Jadi terkait kegiatan sebenarnya kan di Inspektorat ini memang kita bagi ada namanya review. Review ini adalah bagian pengawasan. Review ini adalah pada dasarnya adalah melakukan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Artinya masih tahap perencanaan, maka kewenangan kami, tugas kami mereview dulu itu barang. Begitu. Ya, itulah review sebenarnya. Review ini sebelum dia laksanakan OPD, kami lakukan review. Review ini tugasnya yaitu tadi bahwa kita akan mengkaji, melihat kesesuaian program kegiatan yang direncanakan oleh OPD ini apakah berkesesuaian dengan regulasi-regulasi yang mengaturnya. Misalnya apakah sesuai dengan Renstra, Renja, kemudian program kegiatan. Seperti itu kesesuaiannya. Itu yang dilihat.
Semua harus connect dengan Iya harus. RPJM. Iya, jadi kita dan iya. hasil review itulah kita keluarkan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada OPD-nya. Seperti saat ini kita sementara mengaudit anggaran. Ini kan sementara pembahasan APBD perubahan oleh perencanaan RKA mereka, RKA perubahan OPD ini itu kita lakukan review dan itu menjadi bahan juga pembahasan di DPR. Seperti itu. Oke. Wah, saya lebih enak manggil Kanda Jalilin kalau begini. Minum dulu, Deng. Minum dulu. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini kan ada kita kumpul dari beberapa elemen. Boleh. Nah, pertanyaan begini. Ini pertanyaan yang mungkin saya harus sampaikan ke inspektorat. Iya, boleh. Pertanyaan begini, apa kabar 14 miliar intensif nakes? 14 miliar? 14 miliar atau 4 miliar yang belum dibayarkan. Oh iya. Ya nakes. Sampai hari ini. Kemarin saya sudah kupas tuntas juga dengan dengan OPD Dinas Kesehatan ya. Bukan. Badan Pengelola Keuangan Daerah. Oh iya. Penjelasannya beliau bahwa uang itu sudah ada di kas daerah. Maksudnya di bendahara umum daerah kan ini BPKD ini kan selain dia sebagai OPD dia juga berfungsi sebagai bendahara umum daerah. Iya betul. Nah, gitu. Nah, saya sempat tanyakan apa alasannya sampai hari ini itu masih ada hak nakes yang kurang lebih 4 miliar yang belum terbayarkan. Nah, tadinya dia bilang itu OPD-nya gitu, di Dinas Kesehatan. Nah, saya berpikir muaranya pasti di inspektorat, pasti ada pemeriksaan, ada review, apa segala macam. Iya. Nah, apa kabar itu? Sampai hari ini masih kalau tidak salah tersisa 2 miliar lebih yang belum terbayarkan. Padahal uangnya sudah ada. Menurut Bendahara Umum Daerah, uangnya sudah ada di sini. Tinggal OPD-nya yang tidak mau mengeksekusi itu. Kenapa? Bagaimana itu? Iya, oke. Jadi terkait nakes yang insentif nakes yang dibayarkan hingga saat ini oleh leadingnya dalam hal ini Dinas Kesehatan. Tugas kami di situ adalah melakukan post audit namanya. Post audit. Iya. Kenapa dilakukan post audit? Itu karena kegiatan itu sudah dilaksanakan tetapi belum dibayarkan. Iya, itu betul. Sehingga sementara ini, tapi yang jelas bahwa kegiatan ini sementara jalan, teman-teman. Saya sudah bentuk tim, kita inspektorat melalui perintah Pak Bupati telah melakukan timnya atas perintah langsung Pak Bupati, Pak Wakil. Jadi timnya sekarang ini sementara jalan melakukan post audit namanya. Post audit ya. Jadi post audit ini juga pemeriksaan kerangkanya. Hanya karena sudah dijalankan berarti kita menggunakan istilah post audit. Artinya dalam post audit ini akan memastikan bahwa terhadap insentif nakes yang belum dibayarkan ini kita meminta dokumen-dokumennya. Sekarang apa kendalanya, kemudian kita minta dokumennya yang mana nanti kita akan keluarkan rekomendasi yang mana yang layak dibayarkan, yang mana tidak nantinya. Oh begitu. Nanti setelah hasil post audit itu. Setelah pengumpulan dokumen-dokumen. Karena kan ini informasi yang saya dapat bahwa di semua mulai rumah sakit dan puskesmas dan tenaga nakes ini ada di rumah sakit dan di puskesmas. Iya. Terkait anggarannya saya tidak masuk ke situ karena itu ranahnya keuangan. Betul. Untuk melihat itu. Kan begini, ini sebenarnya intensif nakes ya. Tadinya kan dibayarkan oleh pusat katanya. Sampai OPD yang bersangkutan itu saya tidak tahu kenapa buat keterlambatan atau apakah namanya sampai nakes pusat melepaskan itu dan mewajibkan APBD menyelesaikan itu. Iya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Artinya kalau ditanya kenapa bisa terjadi, inilah yang sebenarnya kita sayangkan ya. Saya enggak masuk bahwa itu kelalaian, tapi inilah yang kita sayangkan. Betul. Yang harusnya adalah bahwa OPD yang menangani itu adalah harusnya berusaha untuk proaktif. Supaya
nanti anggaran itu anggaran dari pusat itu yang terserap, tidak mengganggu APBD. APBD betul. Karena mau tidak mau ini harus kita bayarkan, tidak bisa tidak, karena dia betul. sudah dilaksanakan. Betul. Cuman kalau kita bicara pada prinsip sebenarnya yang namanya keuangan ini kan satu sumber. Semua uang itu yang dikelola oleh pemerintah itu uang negara. Betul. Cuman ada yang dibagi, ada ke daerah. Kondisinya sekarang jelas yang dengan kondisi seperti ini berarti APBD yang bisa sebenarnya diplotin untuk kegiatan lain harus bayar itu. Mau tidak mau harus kita bayar. Karena ini menjadi kewajiban konsekuensinya yang harusnya tadinya itu diposkan dari pusat, uang dari pusat yang membayarkan ini semua honor, cuma karena entahlah namanya kelalaian, keteledoran atau apakah namanya tuh. Nah, sampai angka 4 miliar ini harus keluar lagi dari APBD yang harusnya 4 miliar ini digunakan dengan masyarakat Bulukumba. Oke. Makasih banyak Pak Kanda Jalil. Sekarang begini, ada pertanyaan ini. Bupati Bulukumba ini kan latar belakang perusahaan. Yang kita tahu sama-sama latar belakang perusahaan. Memanage birokrasi dan perusahaan itu sangat jauh berbeda. Nah, semenjak beliau dilantik bupati dan wakil bupati, apa sudah fundamental dan fenomenal yang dilakukan oleh beliau? Padahal kita tahu bahwa beliau ini tidak punya pengalaman sedikit pun di pemerintahan. Coba bagaimana? Iya, kalau itu terkait program dan kegiatan beliau selama periode ini sudah jalan. Yang jelas bahwa telah ada yang dilakukan oleh beliau, tentunya berdasarkan rentang waktu Kami secara pribadi saya tidak bisa pungkiri bahwa ada satu kegiatan di Bulukumba yang dilakukan oleh Pak Bupati terkait penanganan banjir di Bulukumba ini, itu secara faktual bahwa Pak Bupati mampu lakukan itu. Yang dulunya kita setiap hujan ini banjir Bulukumba, ternyata beliau mampu untuk mengakselerasi itu dan dirasakan oleh masyarakat. Terkait program kegiatan, sebenarnya kan program kegiatan ini itu pasti pada posisi normalnya semua kan ada di perangkat daerah. Betul. Untuk tahun 2021 ini kan ini masih transisi beliau. Kita harus akui itu masih transisi. Tapi yang jelas sekarang beliau sudah jalan. Persoalan background saya ini pengalaman waktu Pak Zainuddin juga bupati dulu. Sama-sama itu juga bisa menjadi perbandingan. Betul. Dalam era kepemerintahan, seorang entrepreneur, seorang pengusaha masuk di lini pemerintahan, bisa kan kita bandingkan siapa yang lebih unggul dia. Paham. Nanti kita lihat lah. Tapi kan Pak Zainuddin sudah jadi bupati di sana, baru di sini jadi bupati. Itu kan minimal ada pengalaman. Oke. Menarik sekali penjelasannya Kanda Jalil. Sekarang begini, khusus untuk di OPD-nya Kanda Jalil, Pak Bupati sudah ngapain aja? Kalau terkait dengan itu, bahwa sebenarnya Pak Bupati telah memerintahkan pasti pada seluruh OPD untuk bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dan selama ini tentunya kami di inspektorat, apapun perintahnya Pak Bupati pasti kita akan tanggap. Karena kita ini dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, bahwa di inspektorat ini kan dasarnya ada regulasi. Betul. Kami selalu sandaran adalah ada di regulasi. Karena itulah yang kita lakukan, itulah masuk di pengawasan. Kalau tidak sesuai regulasi maka kita akan rekomendasikan bahwa ini harus diperbaiki. Seperti itulah kita. Bupati dan wakil bupati, kita tahu dia mengusung jargon. Dikerja bukan dicerita. Betul. Bagaimana pemahaman teman-teman di inspektorat soal dikerja bukan dicerita? Silakan. Jadi terkait taklin itu, dan memang itu yang harus diharapkan, dikerja dan bukan dicerita. Tentunya makna kita harus menginterpretasi makna itu bahwa apa yang diperintahkan oleh Bapak Bupati tentunya dalam hal pencapaian visi dan misi beliau dengan Pak Wakil Bupati ini kita harus laksanakan, kita harus kerjakan untuk dalam kerangka bagaimana visi misi ini dapat terwujud nantinya. Karena ini kan
akan ada evaluasi untuk beliau selama 1 periode. Iya, iya. Ya, dan harus kita melaksanakan itu. Jadi makna di kerja dan di cerita, dan saya juga selalu mendengar oleh beliau bahwa itu tadi seluruh program kegiatan yang dia telah canangkan, yang dia telah telah programkan, ya OPD harus sigap untuk melaksanakan itu. Dan harus mengerjakan dengan baik dan benar, itu pasti. Dikerja bukan dicerita. Iya, seperti itu. Tapi kan teman-teman DPR biasa bilang begini deh. Tunggu dulu bos, dicerita dulu baru kerja. Bagaimana pemahamannya itu? Iya, ini jelas kalau saya maknanya tetap dalam prinsip bahwa kita ini pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan itu tentunya berawal dari yang namanya planning, ya, kemudian pengorganisasian, sampai pada action. Artinya ada perencanaan dulu. Perencanaan ini ya dituankan dalam bentuk, apakah dalam bentuk rumus reman apa semua itu diramu, pasti itu. Dan itu dikerja untuk membuat program, kan seperti itu maknanya. Kita harus menaik. Betul. Musrembang itu kan cerita di situ, tapi itu kerja namanya. Kan kerja. Pergi di DPR juga cerita membahas itu kan cerita juga namanya, tapi kerja namanya. Begitu pemahamannya ternyata. Kanda Jalil, ini jika ada target program Bupati di OPD-nya Kanda Jalil, dan dia menginginkan target waktu, dia inginkan harian umpamanya, mingguan, atau bulanan, atau semester, dia ingin selesai itu umpamanya target-target yang dia inginkan umpamanya di OPD-nya, di inspektorat ini. Terus dia tuangkan dalam fakta integritas, dia tuangkan dalam bentuk fakta integritas. Bagaimana kesiapan teman-teman di inspektorat daerah dan kesanggupannya teman-teman? Iya, silakan. Jadi sebenarnya kita di OPD, kalau kami di inspektorat itu terkait untuk pengawasan, itu kita telah membuat planning perencanaan yang tertuang dalam PKPT kami. Jadi ada namanya program kegiatan pengawasan tahunan. Program pengawasan tahunan. Program kegiatan pengawasan tahunan. Itu kita sudah ramu secara terjadwal sampai pada posisi akhir tahun. Karena kan begini, kami ini di inspektorat melakukan pengawasan dengan obrik itu semua OPD, termasuk juga obriknya adalah pemerintah desa, kan gitu. Di OPD ini di setiap tahun itu kita ada namanya pekerjaan pengawasan rutin yang harus kami lakukan, dan itu telah tertuang di dalam PKPT kami. Misalnya audit operasional OPD. Rentang reguler waktu, itu setiap tahun. Itu dilakukan dengan rentang waktu terjadwal berapa hari kita lakukan. Kemudian ada namanya audit kinerja. Itu setiap akhir tahun kita lakukan audit kinerja tahunan untuk UPD. Kita audit semua, dan itu terjadwal semua. Sehingga itulah yang kita dari PKPT ini tentunya kita akan menyampaikan ke Pak Bupati bahwa seperti inilah program-programnya inspektorat yang disampaikan setiap mungkin pada saat rapat rutin. Tentunya Ibu Inspektur akan menyampaikan hal ini ke Pak Bupati bahwa inilah program kami yang kita lakukan. Di luar dari program PKPT itu, misalnya ada perintah langsung Pak Bupati untuk misalnya karena ada laporan masyarakat, ya kita juga ada ruangnya di situ, karena kita sediakan ada kegiatan untuk audit tertentu. Yang ini audit tertentu ini itu tetap kadang memang bertabrakan dengan jadwal dan tidak ada masalah kan, karena auditor kami P2OPD kan di sana ini kan ada 2 jabatan fungsional khusus, yang ada jabatan auditor, kemudian jabatan P2OPD. P2OPD ini adalah jabatan jabatan fungsional pengawas urusan pemerintah daerah. Ini dua ini yang ada di sana. Kemudian ditambah dengan tenaga lain, tenaga administrasi sebagai bagian dari APIP. Karena kan kita ini semua yang ada di sana di inspektorat itu adalah APIP. Jadi dia adalah aparat pengawasan internal pemerintah. Kemudian terkait fakta integritas, sebenarnya kami di semua level, mulai dari inspektur ke bawah pada jenjang struktural itu telah ada perjanjian kinerja. Dan itu yang harus dicapai dalam 1 tahun anggaran.
Kalau tidak tercapai itu berarti kinerja kita kurang kan gitu. Oh gitu. Itu Jadi memang sudah ada fakta ini. Ada perjanjian kinerja. Iya. Tapi kalau misalnya fakta integritas yang selalu disampaikan oleh Pak Bupati tidak ada masalah bagi kami. Kami sudah memang siap dengan itu karena kita ini selalu mengedepankan yang namanya integritas. Personil pengawasan ini harus berintegritas. Iya. Karena memang rentang di sana, Pak. Betul. Rentang itu di sana. Dan sudah biasa bekerja di bawah tekanan ya. Iya, karena rentang tekanan maksudnya sesuai dengan prosedural gitu. Iya, artinya kan makanya kita harus mengedepankan integritas. Iya. Ya kadang banyak selentingan keluar. Bagaimana inspektorat ini karena dia kemasukan angin misalnya. Iya, nah kita tidak ingin ada terjadi kemasukan angin. Makanya teman-teman kita kawal. Tentunya dengan intensitas dilakukan pendekatan kepada aparatur yang ada di sana, baik itu auditor maupun PDOPD dengan seluruh aparatur di sana untuk senantiasa bekerja dengan optimal. Kita harus kualitas. Seperti itu. Sangat siap berarti. Karena Jalil, tadi kita singgung soal pelaporan dari masyarakat. Iya. Bagaimana prosesnya? Bagaimana penanganannya? Dan bagaimana akhirnya? Endingnya, silakan. Iya, jadi terkait pelaporan ini, ya artinya inspektorat ini senantiasa memang terbuka menerima hal itu. Jika ada laporan kita ini, jika ada misalnya laporan pengaduannya, ada berita saja di media, maka kita akan ambil berita itu, kemudian kita lakukan analisis karena di sana. Dan pelaporan juga bisa mengambil kalau sifatnya pengaduan itu pasti laporan. Jadi kalau ada laporan media, misalnya kan di laporan media ini kadang menyebut orangnya, siapa orangnya ini yang melapor di media. Menjadi tugas kami melakukan evaluasi, melakukan kajian, analisis terhadap laporan itu, karena di inspektorat ini kita kan punya standar SOP-nya di situ, ada standar operasional prosedur terkait penanganan pengaduan masyarakat. Jadi setelah itu masuk laporan, kita analisis, ada tim analisis di sana, apakah pengaduan ini layak kita tingkatkan masuk ke ranah audit, ranah pemeriksaan. Kalau tidak, artinya misalnya bukan kewenangan kita, ada laporan tapi bukan kewenangan pengawasan di pemerintah daerah, maka kami akan katakan tidak bisa kami lakukan pemeriksaan. Tapi kalau misalnya ternyata dari hasil laporan itu dan kita lakukan analisis, kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dapat kita tingkatkan menjadi masuk ke pemeriksaan khusus, maka kita bentuk tim. Tentunya kita laporkan ke Pak Bupati keluarkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan terkait adanya laporan itu. Seperti itu mekanismenya. Dan apapun hasilnya ya kita akan sampaikan ke Pak Bupati. Jadi inspektorat melakukan pemeriksaan, melakukan kajian soal laporan masyarakat, melakukan kajian, melakukan pemeriksaan, setelah itu mengeluarkan rekomendasi ke Bupati. Nah, soal eksekusi Bupati yang punya. Dia punya kewenangan. Begitu. Tidak ada kewenangan yang lain. Karena kan begini, sifatnya kita inspektorat ini terkait sebuah proses untuk pemeriksaan itu, kita selalu berada pada posisi menjaga kerahasiaan, tidak bisa menjadi milik publik. Betul. Itulah kita. Jadi apapun hasilnya kita pasti kita laporkan hanya ke Pak Bupati. Nanti Bupati yang memutuskan. Kecuali ada ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya karena kepentingan misalnya penyidikan, penyelidikan, tentunya harus melalui Pak Bupati. Pak Bupati yang izinkan silahkan, ada masalah. Begitu. Karena seperti itulah mekanismenya kita. Mekanisme yang diatur di inspektorat, semua hasil pemeriksaan itu laporannya ke Bupati. Persoalan sanksi atau apa segala macam akan dijatuhi Bupati yang akan menentukan. Oke. Paham. Mudah-mudahan masyarakat juga sudah paham. Nah, ini terakhir pertanyaan saya. Bagaimana hasil penelusuran teman-teman di inspektorat soal tim khusus yang diturunkan Bupati soal kebocoran PBB di desa-desa yang kita dengar selama ini bahwa ada tunggakan sampai 10 tahun, nunggak sampai kalau tidak salah 75 miliar kalau yang pernah saya dengar di mana Bapenda dengan keuangan
ya kalau tidak salah. Ada dua versi, ada yang 75 miliar, ada 10 miliar. Nah, terus sekarang ini keluar surat edaran Bupati yang sudah dikonsumsi publik bahwa Bupati mengeluarkan edaran untuk memperketat apalagi kolektor-kolektor yang bermain-main. Nah, setelah keluar itu edaran, ternyata banyak yang didapatkan kasus di bawah. Saya sudah bayar pajak 3 tahun, Pak, tapi kolektornya tidak menyampaikan, begitu. Ada yang saya sudah bayar sudah 5 bulan tidak disampaikan kolektornya. Nah, ada surat edaran, mungkin Pak Kanda Jalil tahu itu. Bagaimana itu? Iya, terkait itu penanganan untuk PBB ya, karena saya juga sering ikut rapat dengan beliau. Dan itu telah dibentuk tim, yang setahu saya telah dibentuk tim melibatkan aparat yang lain, dalam hal ini APH. Ini menurut saya ini sebuah langkah bagus. Iya, artinya dalam kerangka juga untuk memberikan informasi ke publik bahwa terkait pembayaran PBB ini ada kejadian seperti ini. Iya. Dan salah satunya kan ada inspektorat di dalamnya. Iya. Tim ada yang tim ada kejaksaan, tipikor. Oke. Artinya ini tentunya cara melihatnya bahwa dengan keluarnya tim ini maka informasi ke publik akan nyata bahwa ada seperti ini. Iya. Tugas kami tentunya di inspektorat mengawal ini, karena ini adalah sesuatu langkah bagus. Ya, siapapun orangnya, kalau misalnya saya dengar betul apa yang disampaikan Pak Bupati terkait misalnya adanya petugas di bawah yang mengendapkan dana itu dan siapapun orangnya, itu pasti sebuah kesalahan. Iya. Dan Pak Bupati menginginkan itu. Kalau dia ASN akan direkomendasikan. Iya, itu pasti akan berlaku undang-undang kepegawaian, undang-undang disiplin. Kalau dia pegawai, artinya harapannya kita bahwa janganlah berbuat hal yang seperti itu, karena itu salah. Nah, sekarang kita ini dalam posisi mau mengembalikan bagaimana PAD ini menjadi meningkat dengan adanya adanya tunggakan di bawah, karena memang fakta artinya berdasarkan tim, hasil timnya nanti kan pasti dilaporkan oleh ke Pak Bupati bahwa seperti ini temuan kami di bawah, ini yang terjadi. Di mana letak kesalahannya nanti ya akan dilaporkan ke Bupati, apakah salah di OPD, salah di kolektor, atau memang masyarakat memang yang tidak membayar pajak kan gitu. Nah, ternyata banyak didapatkan bahwa saya sudah bayar tapi tidak disampaikan oleh. Nah, itulah nanti kita akan lihat kalau kami di pengawasan, nanti kita akan klarifikasi itu. Di mana letak permasalahannya. Akan didapat benang merahnya. Iya, akan didapat pasti. Kan inspektorat masuk juga dalam tim terpadu. Masuk juga. Itu ada di dia Irban 4 yang masuk. Sudah sampai di mana progresnya ini tim? Sekarang dia masih, yang jelas masih jalan untuk di beberapa kecamatan. Saya juga tidak tahu sudah berapa kecamatan yang selesai, karena terakhir waktu kami rapat baru 4 kecamatan, sementara bergulir dan 6 kecamatan. Saya tidak tahu apakah ini sudah selesai. Dan pasti setelah selesai ini pasti tim akan melaporkan kepada Pak Bupati nantinya bahwa seperti ini kondisi yang saya dapatkan di lapangan. Selain persoalan soal masyarakat ketahuan ini bahwa saya sudah bayar pajak, ternyata tidak disampaikan, persoalan-persoalan apa saja yang sudah didapatkan oleh tim terpadu ini soal menangani pajak ini? Artinya untuk itu sampai sekarang kan artinya Irbangnya juga belum menyampaikan hal itu. Itu nanti jelas bahwa apapun hasilnya nanti oleh tim nanti sampaikan ke Pak Bupati. Dan nanti Pak Bupati yang mungkin akan sampaikan bahwa seperti inilah kondisi. Dia akan memerintahkan kalau misalnya ada tugasnya untuk pengawasan lebih mendalam lagi, mungkin Pak Bupati akan perintahkan inspektorat lakukan pemeriksaan khusus ini. Bisa saja terjadi seperti itu. Jadi ceritanya tim ini sementara bekerja. Iya, sementara bekerja. Terakhir, apa harapannya Kanda Jalil dan sebagai orang yang di inspektorat kepada masyarakat dan kepada semua OPD, lintas OPD, ke pemerintahan secara utuh? Silakan. Iya, jadi sebagai unsur pengawasan sebenarnya dalam konteks pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentunya kita mengajak kepada semua komponen
untuk melakukan pengawasan sesuai dengan jobnya masing-masing. Masyarakat memang diberikan ruang untuk melakukan pengawasan itu. Tentunya dengan tata cara dan etika yang diatur sesuai regulasi, bagaimana porsinya masyarakat. Kemudian terkait dengan OPD, saya sebagai bagian dari inspektorat berharap tentunya kepada mereka bahwa mari kita bekerja sesuai dengan program kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada, regulasi yang benar. Karena bagian dari pengawasan adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti itu di kita, seperti itu normatif sekali kan. Terima kasih banyak Kanda Jalil sudah datang di Medium TV untuk ngobrol dan berbagi cerita ke masyarakat. Kita sudah ngobrol panjang bersama dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Daerah. Hanya satu yang saya harus, ada dua yang saya harus garis bawahi, bahwa tugas substansi Inspektorat adalah membina dan mengawasi, pengawasan. Ya. Kedua, segala bentuk laporan yang masuk di Inspektorat, Inspektorat melakukan kajian untuk ditingkatkan menjadi audit atau pemeriksaan. Apapun hasilnya, Inspektorat hanya bisa mengeluarkan rekomendasi ke Bupati. Apapun sanksi yang akan dikeluarkan itu tergantung Bupati dan Wakil Bupati. Terima kasih banyak, kita akan ketemu dengan OPD yang berbeda, dengan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.